sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati sahabati wa atba'ihi wa ila hadrati jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada as-salihin awliya al-muqarrabin wa ulama al-amilin wal musannifin wa khususan musannif hadzal kitab sya'alillahi lahumul fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal. Kita lanjutkan mudzakarah kita, masih membahas mengenai rukun-rukun salat. Minggu yang lalu sudah kita membahas rukun salat yang keempat, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Sedikit mungkin kita sempurnakan ini. Kemarin waktunya mepet jadi nggak sempurna. Kita bahas mengenai Fatihah, kita tambah sedikit saja. Di sini disebutkan wa man jahila al-fatihata wa ta'adzarat alaihi li adami muallimin mathalan wa ahsana ghayraha min al-Qur'an wajaba alaihi sab'u ayatin mutawalliyatin awdan anil fatihah. Jadi orang yang tidak bisa membaca Fatihah karena sulit dan juga karena tidak ada yang mengajarkan. Karena sulit, tidak ada yang mengajarkan. Misalnya ada orang yang baru masuk Islam di Indonesia misal, karena lihat suasana di Lombok ini, suasananya 1000 masjid, banyak orang ibadah, sehingga terkesan syahadat. Selepas beberapa hari di Indonesia, di Lombok khususnya, kemudian balik ke negerinya mungkin, sehingga dia bingung, gimana nih saya cara sholat ini. Sehingga dilihat di HP cara orang sholat, ya tetap seketika itu wajib sholat, ataupun caranya gimana, ya sudah semampunya. Dia tidak bisa baca Al-Quran, Fatihah nggak dihafal sempurna, mungkin ada sedikit dia pernah tahu daripada lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Quran. Wa ahsana ghayraha min Al-Quran wajaba alaihi sab'u ayatin mutawalliyatin awdan anil Fatihah. Misal si tahu si dengannya cuman alhamdulillah tok, misalnya Ar-Rahmanir Rahim nah dia tahu, atau bismillah tok. Kalau itu kan Syafi'i, bismillah bagian Fatihah, bismillah tok tahu dia wah sina baca. Nah, iya sina baca si dengan. Iya sina baca ulang-ulang, atau sina hafalnya cuman kul huwallah tok salin dan ara. Iya wah nulang pira kali, sab'u ayatin, 7 kali. Nah, mutawalliyah yang berturut-turut. Tapi kalau dia bisa ya sampai 7 ayat, ya itu lebih bagus. Tapi kalau 1 dia bisa itu aja yang dia ulang-ulang. Atau ayat yang terpisah misalnya, dia ada apal awal-awal surah misalnya, Hamim, Toha, Yasin, Kaf, Ain, Shad, itu boleh dia baca seukuran 7. Misal Alif Lam Mim, Hamim, Shad, Qaf, Kaf, Ain, Shad, terus Yasin, Toha, sudah 7, boleh dia. Ini bagi memang orang yang nggak hafal Fatihah. Tapi yang bisa baca Fatihah ya tidak boleh, tidak sah sholat. Ini bagi orang-orang yang ta'adzurat alaihi di adamil muallim, karena tidak ada yang ngajarkan dia, kayak muallaf tadi itu. Ya sudah tetap wajib sholat, tidak boleh tidak sholat. Nah, sekuran apa yang dia bisa. Fa in ajaza anil Quran ata bidzikrin badalan anha. Tetapi ini orang ini
tidak juga bisa baca Al-Quran, tidak bisa baca Bismillah pun dia tahu, dia masuk Islam. Orang dengan bule ya sama misalnya dia tahu orang Islam, tiba-tiba masuk Islam, tetap wajib sembahyang. Bagaimana cara baca Fatihahnya nanti? Nah, dia mendatangkan bukan ayat Al-Quran, tapi bisa mendatangkan ata bidzikrin badalan anha. Boleh dia mendatangkan zikir. Mungkin saya tahu Allah ta'ala, Allah itu. Insya Allah bisa kan, orang baru Islam walaupun apapun keadaannya ya insya Allah tahu disebut Allah. Nah yewah dari Fatihan Allah itu kali. Makanya ini pentingnya. Nah, jangan sampai ada orang masuk Islam bule terus dia karena tidak bisa baca Fatihah disuruh sembah yang tetap apa saya nak tahu nak tahu Allah sebut Allahu Akbar atau Allah Akbar malik nulang dia apa ada bidzikrin badalan anha. Quran juga enggak bisa, maka dia dengan zikir apa zikir sentau atau subhanallah atau astagfirullah ini apa sebagai ganti Fatihah karena memang dia enggak bisa. Allahu Akbar baca Fatihah apa? Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar itu kali ruku. Ini seumpama nih. Makanya Islam itu ya, dia mudah, cuman jangan dimudah-mudahkan. Mentang-mentang mudah kita diperboleh terus mele-melein deh. Mudah Islam itu. Kalau nggak bisa sholat baca Fatihah, apa yang kita bisa dari ayat Al-Quran yang pendek-pendek itu ulang-ulang nggak bisa. Quran juga nggak bisa dengan zikir. Nah ini sekarang ini lagi nih. Fa illam yuhsin Qur'anan wala dzikran. Nah dengannya ndak entau baca Al-Qur'an, zikir pun ndak entau. Nengembe nih dengannya. Nyebut Allah dong ndak entau. Gimana ini? Waqafa qadral Fatihata. Maka dia matam sudah. Takbir pun kan ndak bisa juga. Ya sudah ngikut-ngikut sudah orang takbir. Berapa nak baca karena dia tahu Quran, dia tahu zikir pun dia tahu, ya sudah matem seukuran pira panjangnya Fatihah. Fa illam yuhsin Qur'anan, jika seorang itu tidak bisa baca Al-Qur'an wala dzikran juga zikir tidak bisa, waqafa qadral Fatihah, maka dia diam seukuran Fatihah. Paham ya? Jadi tidak ada istilah orang baru masuk Islam terus tidak perlu dia sholat sampai dia bisa baca Fatihah, enggak, tetap wajib sholat. Hatta dia tidak baca apa-apa, tetap yang penting gerak dia sudah, yang penting gerak. Itu. Paham ya? Cuman kadang kita ya semangat atau yang dengan masuk Islam, lagu menurut Islam dia telengok. Gembeno, ya alhamdulillah mau masuk Islam. Tapi ya lebih bagus kita ajarkan biar dia bukan sekedar Islaman gitu. Dia betul-betul Islam ini dia mantapkan di dalam hatinya. Sekarang kan banyak boleh masuk Islam. Jangan sampai kita biarkan nanti, karena kalau dia sudah masuk Islam ya sudah rasa kita sudah itu yang diikat oleh kalimah la ilaha illallah, harus dia ngerti paham mengenai Islam, maka perlu kita ajarkan. Kemudian wa qiraatul Fatihah ba'da bismillahirrahmanirrahim, dan membaca Fatihah itu selepas bismillah. Jadi enggak boleh baca Fatihah dulu alhamdulillah baru bismillah. Bismillah dulu baru Fatihah. Sudah kita jelaskan tadi. Nah, sekarang selanjutnya. Wal khamisu, rukun salat yang kelima ar-ruku'u, ruku. Ingat bahwa di 14 atau bukan 14, 18 di kitab ini, sebagian kitab 17 rukun sholat itu terbagi menjadi 3, rukun qalbi, rukun qauli, dan rukun fi'li. Nah ruku ini masuknya ke rukun fi'li, sebangsa pekerjaan, bukan hati, bukan lisan, tapi pekerjaan ruku. Beda dengan Fatihah kemarin yang kita bahas kemarin sama yang tadi sedikit itu rukun qauli. Maka mesti kita ucapkan dia. Tidak boleh kita baca Fatihah di dalam hati. Mesti kita ucapkan. Minimal pengucapan didengar oleh telinga kita. Nah, jangan juga terlalu besar. Kita jadi makmum kelebihan besarnya sehingga mengganggu kiri kanan. Nah, yang kelima yaitu ruku.
Rukuk ini bagian daripada rukun solat sebangsa pekerjaan. Kok sembahyang dia terrukuk, dia sah sembahyang itu. Kembali rukun non tidak boleh tidak dikerjakan. Kalau ditinggalkan tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, bukan. Yang bisa diganti sujud sahwi itu namanya sunnah ab'ad, semacam kunut. Kemudian dia terbaca tahiyat awal, lupa langsung manjang. Nah, belum terganti si sujud sahwi. Tapi kalau rukun ketinggalan, dia terrukun, dia tersujud, dia terbaca Fatihah, dia berdiri betul, otomatis sholat batal. Nah, rukun. Waalaikumsalam. Maka rukun jangan sampai kita abaikan. Meninggalkan satu rukun tidak sah salat kita. Wa aqallu fardhihi, dan paling sedikit keparduannya ruku di qaimin qadirin, untuk orang yang mampu untuk ruku. Li qaimin qadirin ala ruku'i, yaitu bagi orang yang mampu mengerjakan ruku. Nah, ada batasan paling minim orang itu sudah bisa dikatakan ruku. Gimana itu? Mu'tadilul khilqati, yaitu orang yang sehat badannya. Ini paling minimal ruku sudah dikatakan ruku itu orang yang sehat badannya, salimin yadaihi, yang sehat tangannya, wa rukbataihi, dan sehat lututnya. Gimana? Anyan haniya bi ghairi inhinasin qadra bulughi rahiataihi rukbataihi, yaitu seukuran intinya tangannya ini sudah bisa nyampe kepada lututnya, walaupun mungkin belum sempurna tepeng. Nah, contohnya ini kita yang contohkan. Jadi sempurnanya ruku itu minimal ini bagi orang yang sehat, ini di nara uzur. Lagu sehat badannya, sehat lututnya, sehat di mana? Seukuran nyentuh wah lekne. Nah, seukuran nyentuh di mana lekne wah terkatakan ruku, walaupun ndek sakit. Nah, paham ya? Patokannya ini tangan harus nyentuh ini, walaupun ndek ban sampai lurus, kan seharusnya lurus nih marak papan nanti dijelaskan. Nah, kalau menyentuh lekne wah bisa dikatakan ruku, tetapi ya enggak sempurna gitu. Sah salatnya. Lagu lamun dengan belum dikatakan ruku. Kok dengan habis baca ayat pun ngene tanah terus sehat sebenarnya nara uzur batal. Karena paling minimal ruku harus nyentuh tangan ke lutut, walaupun dek man lurus marang ngene atau masih ngene doang sudah bisa dikatakan ruku. Paham ya? Udah melarat dengan kok sembahyang ngene ya sehat. Dia tawa bukannya demen ngene ada sembahyang. Dia sah. Karena masih dikatakan dia ini dia dikena masih berdiri, namanya ruku itu minimal paling sedikit nyentuh ini walaupun belum lurus. Paham ya? Dan apa-apa lagu ndak sempurna rek. Yang penting patokannya tangan nyampe sini. Kamu dengan nentan dan apa pun nyentuh lagu ya ndak sempurna. Kurang ganjaran. Nanti kalau dicontohkan antomano itu labnya itu luruskan berkelihatan. Ini anaknya nih luruskan sekawan. Lah, berharap dengan anjang nanti. Lamun kelolosan misalnya ada sebagian dengan kan kelolosan bawaan kan nih berembe nih lamun kan masih tetap sah karena wah lewat nih, cuman ndak seperti ini sah lagu ya rendek ini sempur kurang ganjaran sah. Misalnya dengan sembahyang Allahu Akbar ngene arah memang ngene kan kelolosan nah gembe lamun ngene sah sembahyang lagu kurang sempur sandek sahno nih sedek man sampai lutut ini dan sembahyang ini sehat ini sah sembahyang karena masih dikategorikan berdiri, kecuali lamun memang sakit dengan kencing manis lamun enggak nundukan sekecet sugur penek ya boleh begitu, tapi dia nyentuh Ustaz iya dengan uzur boleh. Paham ya? Wa arada wad'uha, dan dia menginginkan meletaknya alaihima di atas atas lututnya. Fa illam yaqdir ala hadzal ruku', nah bagi orang yang tidak mampu untuk mengerjakan ini ruku, nah ini bagi orang enggak mampu berarti ada uzurnya. Sakit misal gimana?
inhana maqdurahu, maka dia cukup membungkukkan badannya semampunya. Ini orang ini sakit atau orang ini sudah tua, itu sudah tua, maka boleh saja dia Allahu Akbar, dia merukuk itu dia habis takbir dia mau rukuk, ya boleh dia begini. Kalau memang uzur, misalnya ini orang ini beser penyakitnya, mudah keluar kencing, kalau nunduk aja sedikit keluar, maka dokter arahkan jangan sampai begini nanti, ya boleh dia begini. Gimana ini, sah enggak? Sah karena uzur. Atau ada orang ketuaan mungkin ngene lalu dia kuat bareh nyelosor jok dulu, boleh sekedar ngene doang, wah sah. Nah, ini bagi orang yang memang uzur enggak mampu. Lagu lamun sehat, nah ndak ada alasan harusnya minimal nyentoh ima jok lutut. Wa auma bi tarfihi. Nah, adapun orang yang sama sekali nggak bisa ruku. Ada orang nih memang sama dokter si deni ndek debau ruku, lamun ruku langsung nak kambuh penyakit deh. Maka gimana? Ndak usah ruku. Tapi berdiri dia udah sholat berdiri sudah. Nanti rukuknya ma bi tarfihi, cukup isyarat dengan matanya. Bisa jadi rukuknya. Setelah ada orang sholatnya duduk di kursi. Kalau begini sedikit tuh langsung lambungnya sakit, tapi sudah rukuk sujudnya jadi isyarat dengan mata sudah. Jadi paham ya? Ini kita pahami bahwa begitu pentingnya sholat, kayak apapun penyakit ndak tahu rukuk sujud dengan sempurna, bahkan ndak tahu bergerak isyarat dengan mata, ndak boleh kita tinggalkan. Cuman sekarang ya kita sehat badan dengan urusan kecet sholat itu mengkalian, paham ya? Nah itu kalau memang ada uzur ya boleh tangan tidak sampai nyentuh ke lutut, ataupun memang parah sekali penyakitnya memang nggak bisa sudah ruku, ya sudah isyarat dengan matanya. Disebutkan dalam kitab ma'a bitarfihi, cukup isyarat dengan matanya. Bahkan seumpama berdiri pun nggak bisa, duduk pun nggak bisa, berbaring ke arah kepalanya ke apa namanya itu daya terus mukanya ke sana, begitu pun nggak bisa. Tidur hadap mukanya hadap kiblat, dadanya hadap kiblat juga nggak bisa. Boleh dia terlentang kakinya hadap kiblat, taruhin bantal sudah. Terlentang pun nggak bisa, ya sudah metam sudah, tinggal isyarat. Lamun isyarat mati demo berarti mati sholatin. Lamun isyarat mati doang ini bau ya berarti mati, berarti sholatin seperti itu. Nah, wa akmalur ruku'i, dan paling sempurna ruku'. Nah, ini paling sempurnanya ini gimana? Tistaswiyatur raki', yaitu lurusnya seorang yang sujud tersebut, zuhrahu wa unuqahu, punggung sama perut sama punggungnya. Jadi sempurnanya ruku' itu antara perut dengan punggung lurus, maraan itu lurus, sudah nggak ada terlalu begini, nggak terlalu begini. Kan orang kalau nggak sempurna tekanannya nanti agak begini dia, walaupun sah. Tapi kalau terlalu bawah ke dari betisnya sendemak, ngene jari ini terlalu bawah aja kotaknya, maka gimana? Disedengkan, diposisikan pas. Nah, caranya gimana? Nah, yang pertama waqnur ruku'i taswiyatur raqi, yaitu menyamakannya orang yang sudah sebut zuhrahu, perutnya, wa unuqahu, dan lehernya harus lurus. Jadi ruku itu tidak boleh kita, bukan tidak boleh nggak sempurna, mesti harus, jangan terlalu begini. Ini walaupun perut lurus tapi ini juga disuruh lurus apa? Leher, maka biar lurus. Ketika ruku itu mana yang kita lihat? Tempat sujud. Nah, biar lurus. Kalau kita begini tidak ada lurus, sah lagu tidak lurus. Bihaitsu yasirani ka safihatin wahidatin. Sehingga perumpamaannya itu seperti antara perut dengan leher ini seperti satu papan yang lurus. Jadi seumpama papan tertaruh di atas nih, dia najak ngeno atau dia najak ngene, jangan lurus. Nah, ini yang paling sempurna ruku. Lamun ngene lalo, nah ini dia sempurna, sah na lagu kurang ganjaran. Ngene lalo masih sah na masih lagu kurang pahalana. Wa nasbu saqaihi, kemudian dia tegakkan, makanya tegakkan nih betis ini ditegakkan, dia ngene tegak. Kemudian wa akhdhu
rukbatahi yadahi, kemudian dia pegang betul dia punya dengan tangannya dia punya lutut sehingga lurus ini seperti itu. Jangan terlalu begini, juga jangan terlalu begini. Ya, pas lurus. Paham deh? Itu yang paling sempurnanya ruku, yaitu meluruskan perut dengan leher, jangan lehernya terlalu ke atas atau ke bawah. Nah, kemudian seumpama ditaruh papan di atas punggung kita itu dia akan lurus, dia nejak ngeni dan nejak ngeni. Nah, caranya gimana? Tegakkan betis, kemudian agak tekan tangan sampai kepada lutut. Ini paling sempurnanya ruku. Salah ya? Nah, itu yang rukun sholat yang kelima. Ini kita bahas dua aja. Kemudian sadisu, kemudian yang keenam tu'maninah. Wahaya sukunu ba'dal harakah. Tu'maninah itu apa? Istirahat selepas bergerak. Jadi tu'maninah ini dalam tuah ruku no dendek langsung taek, harus tenang dulu. Ditekan gua habis teruku no langsung manok nyobot no. Dalam zaman Nabi dulu ada dengan sembahyang no. Jelap manok nyobot no. Dipanggil Nabi, sini kamu. Sholli. Salat lagi, fa innaka lam tusolli. Kamu itu belum salat. Ya Rasulullah, sudah saya salat. Pokoknya salat lagi sana. Maknanya apa? Salat itu enggak benar. Jelap manok nyobot. Pelan-pelan ada tumakninah di situ. Harus tenang. Makanya namanya tumakninah itu sukun ba'dal harakah. Ada ketenangan selepas bergerak antara setiap rukun. Misal ruku. Nah, rukun harus tenang. Makanya di sana disunahkan kita baca tasbih minimal telu kali. Subhan rabbiyal azimi wa bihamdi, subhan rabbiyal azim bihamdi, subhanallah. Ini sunnah hukumnya. Seumpama kita baca sah sembahyang itu. Paham ya? Nah, dia ini langsung ruku, langsung tengangkat. Nah, ini tidak boleh. Nah, sementara tumakninah ini menurut musannaf yang ngarang kitab, wal musannifu yaj'alu at-tumakninata fil arkan ruknan. Dan musannaf menjadikan tumakninah, tenang selepas bergerak dari setiap rukun tersebut adalah rukun. Jadi tumakninah ini menurut musannaf ini rukun. Namanya rukun berarti nggak boleh kita tinggalkan. Lamun ketinggalan dia nesah. Maka dengan sembahyang tarawih le Jawa no, ngenen tanah dia nesah kan. Dia nesah kalau menurut mazhab Syafi'i. Karena apa? Tumakninah nu selepas tergerak sebarang harus tenang dulu. Ruku tenang, berhenti tidak lo dia langsung sujud, tenang dulu. Syukuran apa? Rabbana lakal hamd, tenang seberat dia langsung ruku. Nah, lamun terlangsung-langsungan marah apa karena manuk nyobot yang dia nesah. Karena tenang sesaat setiap gerakan itu hukumnya rukun. Wal musannifu yaj'alu at-tumakninatu bil arkani ruknan. Dan musannaf menjadikan tumakninah rukun adalah sebagian daripada rukun mustaqilan sendiri. Ruku itu dari berdiri ke ruku itu rukun sendiri. Tumakninah tenang sebarano masih rukun. Lamun ruku kita langsung nganjang berarti ada rukun situ tinggalan. Bangsa tenang sarem tenang tumakninah sebarano. Maka kalau lamun langsung ngangkat doang kan lek sujud kan buruk terletak otak tersujud lek tempat sujud langsung tengangkat. Ini namanya meninggalkan rukun. Meninggalkan rukun otomatis tidak sah sholatnya. Makanya di sini musannaf wal musannifu yaj'alu at-tumaninatu fil arkani ruknan mustaqilan. Dia rukun sendiri. Ruku itu sendiri dan tenang ketika ruku itu minimal seukuran 1 kali subhanallah, subhan rabbiyal azim, sudah paling minimal itu. Nah, kalau sempurnanya 3 kali. Mustaqilan, rukun sendiri. Rukuknya rukun, tenangnya ketika ruku itu rukun. Nanti ketika berdiri ruku, sami Allahu liman hamidah, no pun tenang. Tenang, jangan langsung sujud, tenang seberak. Nah, maka ada bacaan di sana kita baca subhan sami Allahu rabbana lakal hamdu. Agak tenang seberak baru lamun dari ruku nganjang langsung tersujud. Nah, berarti meninggalkan rukun, dia sah.
Wa masya alaihi, dan berpendapat atasnya An-Nawawi fit tahqiqi. Begitu juga Imam Nawawi, ulama Syafi'i berpendapat bahwa tuma'ninah itu rukun sendiri. Tuma'ninah itu rukun sendiri sebagaimana beliau sebutkan dalam kitabnya At-Tahqiq. Imam Nawawi ini ulama besar, ulama yang sangat-sangat populer, yang beliau saking sibuknya belajar ilmu dan mengajarkan ilmu sampai nggak sempat nikah. Imam Nawawi ini, beliau termasuk ulama saking sibuknya dengan ilmu, saking sibuknya mengajarkan ilmu sampai tidak sempat nikah. Umur beliau kurang lebih 40 tahun meninggal, tapi karangan kitabnya lebih banyak daripada umurnya. Umurnya 40 tahun, karangan kitabnya lebih ratusan. Itu orang berkah. Bukan beliau benci nikah, bukan, karena sudah mendapatkan kenikmatan. Lebih nikmat beliau rasakan nulis kitab, mengajarkan ilmu itu ketimbang nikah. Karena memang rasakannya beliau begitu. Bukan berarti beliau menganggap nikah itu nggak sunnah atau nggak anu. Tetap beliau nikah itu sunnah Nabi yang paling mulia. Cuman karena beliau sudah diberikan kelezatan dalam ilmu itu sampai nggak mikir ke situ. Boleh kita contoh nih. Kalau ada orang anak kita apa sibuk dengan ilmu, ya tidak usah dipaksakan, memang mungkin kelezatannya di situ. Imam Nawawi itu umurnya 40 tahun tapi karangan kitabnya melebihi umurnya. Itu keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Nah, Imam Nawawi berpendapat dalam kitabnya At-Tahqiq bahwa setiap gerakan itu tenang sebentar atau disebut tuma'ninah itu rukun sendiri dia. Tidak boleh kita langsung-langsungan gitu. Ketika ruku tenang seukuran 3 kali baca subhanallah. Ketika berdiri ini kan berdiri betulnya juga hukumnya fardu. Jadi langsung sujud, berdiri ukuran sami Allah liman hamidah, tarik nafas, baru sujud. Sujud pun jangan langsung duduk. Sujud baca subhan rabbiyal a'la minimal 3 kali, itu jadi tuma'ninahnya. Dia tidak langsung baris sembahyang teduhan sembahyang lagu tamat neraka Allah Ta'ala. Kenapa bahasa dalam Al-Quran itu fawailul lil musallin, kecelakaan neraka wahil bagi orang-orang yang sholat. Mungkin sholatnya seperti itu, was sehingga sholat pun diancam masuk neraka. Ini kita di hadapan Allah masa seperti itu. Makanya cuman pemerintahan kita ini ya sedih kita tengok. Itu ada kan di Jawa itu pondok apa namanya, sholat tarawihnya itu Allah saat 23 rakaat itu hanya kurang lebih 6 menit selesai. 6 menit selesai. Ngembin dan gerakan Allah. Itu berhadapan dengan Allah, masa begitu kita itu. Dan malah tidak ditegur itu. Sampai sekarang itu masih berjalan. Tidak tahu mazhab apa yang dia pakai. Dan juga jangan terlalu kelamaan nanti repot orang. Yang kelamaan juga pernah ada zaman Nabi itu, seorang sahabat itu kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud itu lama baca ayatnya sehingga ada sahabat yang laporan nih, Abdullah bin Mas'ud ini dikirim ke satu kampung di sana jadi imam di satu kampung itu karena dia alim memang. Tapi kalau setiap sholat itu dia lama doang ayatnya, lama ruku, lama sujudnya. Sehingga karena dengan sibuk begawean atau mungkin nanti bareng anak dengan apa, ada sewan. Ya Rasulullah, utusan Tuhan ini Abdullah bin Mas'ud ini kalau ngimamin kita itu kesuwen. Kadang dia begawean jadi telat, dia tengahnya jadi telat, laporan panggil di sini dipanggil. Afatanun anta ya Mu'adz namanya, bukan Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Afatanun anta ya Mu'adz, apakah kau jadi buat fitnah kepada manusia wahai Mu'adz? Kalau kamu sholat itu agak cepat, maksudnya ya jangan terlalu cepat juga kayak tadi, paslah 3 kali. Kalau maghrib itu ayatnya jangan panjang-panjang, isya pun aja sedikit panjang, jangan terlalu panjang. Subuh ya ukuran jangan sampai terlalu panjang, karena ada orang di belakang ini, ada orang sibuk, dia mau cepat-cepat kerja, ada juga orang tua, ada anak orang tua, ibu-ibu bawa anaknya. Nanti kalau lama-lama kasihan nanti jamaahnya jadi situ. Jangan terlalu cepat juga dan jangan terlalu lama-lama. Kalau kita mau cepat, nanti kalau sholat sendiri di rumah, sampai rengosan sembahyang dan apa. Apalagi kalau berjamaah ini dari imam diukur supaya jangan sampai nanti orang lari daripada agama gara-gara kita. Paham ya?
Wallahu a'lam bishawab. Oke, mungkin sebelum terlanjutkan yang ditanyakan. Ada ketuan. Batasan Ustaz, jawab Batasan masbuk. Saya waktu itu Fatihah atau ayat itu Nah, lamun pada nanti itu kita bahas ada namanya makmum masbuk, ada namanya makmum muwafiq. Ini perlu juga kita banyak keliru kita di sini nih. Ada namanya makmum masbuk, ada namanya makmum muwafiq. Tapi pertanyaan tidak tadi itu seumpama kita ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, nanti secara panjang lebarnya mungkin beberapa pertemuan kita akan bahas. Kita datang, sementara imam sudah takbir, misal sudah masih di balik dengan qomat, sehingga sampai leten ini dia mau takbir bareng. Ketika imam takbir, maka sudah takbir namanya orang mendapatkan takbiratul ula bersama imam. Kok sudah sampai sini imam sudah baca surat, kemudian tamasab imam wah minal jinnati wan nas berbeda sudah. Maka sudah posisi dalam saat seperti itu tidak usah pikir baca Fatihah, apalagi kabiro, langsung dah takbir, langsung ruku. Tapi kalau seumpama sudah nemukan imam mungkin lagi 3 surat dia mau selesai baca Fatihah piri-piri demam, dia ni lah teduk tetap baca Fatihah, dia baca kabiro. Lamun dah baca kabiro salah sudah. Maksudnya? Sudah masuk di nyebok berarti. Tetap dikatakan masbuk. Namanya masbuk itu ndek mau takbir bareng pertama mara imam. Itu namanya masbuk. Misal sida toko le luah, imam wah qomat, Allahu akbar lahu masih doa ngeropok ngobrol bareng namanya jangan sujud imam pun deprei sembahyang arah nih orang itu. Terutama tarawih nih. Tarawih nih dan miris langsung takbir iwan barah jangan sujud imam pun datang. Nang gamdeno tetap sida dikatakan masbuk. Iya kebiasaan dari kan. Pak imam mandi itu sih baru mandi. Terus dia ya anggaplah murni dari ini. Nah makanya itu, kalau model seperti itu, kalau memang sudah ketemu kan imam wah minal jinnati wan nas, sudah udah takbir, tidak usah baca kabirong, iftitah tidak usah baca langsung ruku. Nah kalau sudah dapat rukunya imam, sudah ditanggung Fatihah kide sama imam, paham dah? Lamun sida keburu imam wah taek mau ruku, berarti sudah ketinggalan. Misal Allahu akbar imam ruku sudah datang, pas dia ada takbir imam taek barengan. Nah, lebih baik sida nambah 1 rakaat karena khawatir nanti ternyata imam yang duluan. Tapi kalau ruku imam sempat mau ruku seukuran sekit subhanallah pun taek, berarti dia perlu tertanggung qiraatul Fatihah, bacaan Fatihah untuk seorang makmum di qiraati imamihi, di dalam tanggungan qiraah Fatihah imamnya kalau kondisi masbuknya seperti itu. Paham deh? Iya. Lamun posisi tangan ini mungkin besok kita bahas di rukun hayat ada itu nanti. Jadi ketika tahiyat atau tasyahud awal atau duduk di antara 2 sujud, posisi mentena jak rukuknya harus sesuai. Misalnya lututnya ketika duduk antara 2 sujud dendek sampai ngene. Deh. Ini sampai ngene atau ngene. Coba tontonan bah. Nah harus pas ujung nane lek apa? Lutut pas. Nah, dene ngeno salah kan nih. Dene ngene. Harus misalnya ujung lutut malah ngene. Tapi ngene kan harus sesuai, dene terlalu ngene. Harus pas ujung nane ganti ujung pas. Paham? Dene pokok ngene. Dene raja bayat di sini. Nah itu nanti panjang lebar dibahas di sunnah. Salah ya? Ya mungkin itu saja. Mudah-mudahan kita bisa pahami dan kita bisa amalkan sampai.
على هذه النية الفاتحة. بسم الله. صلاة الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله أرسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البر يا الله. Sedikit mungkin jamaah, ini hari ini sudah kita masuk tanggal 1 Rabiul Awal. Sama-sama kita tahu bulan ini adalah bulan lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka usahakan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau 31 nanti perbanyak baca salawat. Usahakan target kita mudah-mudahan bulan ini kita dapat berjumpa Nabi walaupun dalam keadaan mimpi. Insyaallah ya. Perbanyak baca salawat insyaallah ya. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum